Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bayangkan sebuah momen yang sangat menegangkan. Bapak Ibu sedang duduk santai di ruang tamu, tiba-tiba tengkuk terasa berat sekali. Seperti ada yang menindih. Kepala terasa pusing, berdenyut-denyut hebat. Seperti mau pecah rasanya. Penglihatan mulai berkunang-kunang, mual mulai terasa di perut. Dalam hati, Bapak Ibu bertanya, "Ya Allah, ini kenapa? Apakah ini tanda-tanda stroke? Apakah pembuluh darah saya akan pecah?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian di rumah. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami situasi seperti ini. Atau mungkin Bapak Ibu memiliki saudara, tetangga, atau teman yang tiba-tiba harus dilarikan ke rumah sakit karena tekanan darahnya melonjak drastis. Di usia senja, tekanan darah tinggi atau hipertensi ini adalah salah satu musuh paling berbahaya. Ia datang tanpa suara, tapi dampaknya bisa sangat menghancurkan. Hari ini saya ingin berbicara tentang satu bahan sederhana yang mungkin selama ini hanya Bapak Ibu anggap sebagai penghias makanan atau bahan buang di dapur. Sayuran yang sering dipotong kesel-kesel, lalu ditaburkan di atas sup atau soto, tapi seringkali malah disisihkan dan tidak dimakan. Sayuran yang baunya khas, agak tajam, sehingga banyak orang kurang menyukainya. Sayuran itu adalah seledri. Saya punya sebuah kisah yang sangat dramatis. Seorang pasien saya, sebut saja Pak Umar, usia 68 tahun tiba-tiba, merasakan tengkuknya berat sekali. Di suatu malam, tekanan darahnya saat saya periksa mencapai 200 per ke 120, angka yang sangat berbahaya. Bapak Ibu, kepalanya seperti mau pecah. Wajahnya merah padam. Beliau hendak saya rujuk ke rumah sakit. Tapi dalam perjalanan ke mobil, saya ingatkan anaknya untuk segera memberikan sesuatu. Saya minta anaknya mengambil seledri yang ada di kulkas, memblendernya dengan sedikit air, lalu memberikan kepada Pak Umar untuk diminum. 15 menit kemudian, Pak Umar mengatakan, kepalanya mulai ringan, tengkuknya tidak serasa tertindih beban. Saat tiba di rumah sakit dan diperiksa, tekanan darahnya sudah turun menjadi 120 per ke 80. Dokter jaga di IGD heran, bertanya, obat apa yang diberikan? Saya hanya tersenyum, mengatakan ini rahasia alam yang sudah disediakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin melihat semangat Bapak Ibu hari ini. Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya ingin tensi saya normal kembali. Lalu tulis juga asal kota Bapak Ibu. Misalnya, saya ingin tensi saya normal kembali dari Surabaya, atau dari Semarang, dari Yogyakarta, dari Bali, dari manapun. Tulis saja. Biar saya tahu Bapak Ibu serius, ingin menjaga kesehatan, dan saya akan mendoakan satu persatu dari sini. Saya Dr. Irfan Ali, dan hari ini kita akan membongkar rahasia besar tentang seledri. Sayuran bau yang sering kita buang, padahal menyimpan kekuatan luar biasa untuk menurunkan tekanan darah tinggi dalam hitungan menit. Mari kita pelen-pelen memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat tekanan darah melonjak. Bapak Ibu, mari kita gunakan imajinasi untuk memahami tekanan darah ini. Bayangkan tubuh kita memiliki sistem pipa yang sangat rumit, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ini mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Jantung adalah pompa yang bekerja terus-menerus, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa henti. Setiap kali jantung berdetak, ia memompa darah ke dalam pembuluh darah. Nah, tekanan darah adalah ukuran seberapa keras darah mendorong dinding pembuluh darah. Bayangkan Bapak Ibu menyiram tanaman dengan selang. Kalau keran air dibuka kecil, air keluar pelan, tekanan di selang kecil. Kalau keran dibuka besar, air keluar deras, tekanan di selang besar. Itu analogi sederhana, tapi dalam tubuh, yang mengatur tekanan bukan hanya keran, tapi juga elastisitas atau kelenturan pembuluh darah itu sendiri. Pembuluh darah yang sehat itu lentur, seperti karet gelang yang masih baru. Ia bisa mengembang dan mengerut sesuai kebutuhan. Tapi seiring usia, apalagi dengan kebiasaan makan yang kurang sehat, kurang olahraga,
dan stres, pembuluh darah bisa menjadi kaku, kehilangan kelenturannya. Ia seperti karet gelang yang sudah tua dan getas, mudah patah kalau ditarik. Sekarang, bayangkan lagi selang air. Kalau selangnya kaku dan sempit, air yang dipompa dengan kekuatan yang sama akan menghasilkan tekanan yang lebih besar di dalam selang. Itulah yang terjadi pada penderita hipertensi. Pembuluh darahnya kaku dan menyempit, sehingga jantung harus memompa lebih keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, tekanan darah naik. Nah, disinilah peran seledri. Seledri mengandung senyawa aktif yang disebut pithalides. Senyawa ini bekerja dengan cara merelaksasi atau mengendurkan otot-otot polos di dinding pembuluh darah. Bayangkan Bapak Ibu memijat selang yang kaku, membuatnya lebih lentur dan longgar. Ketika pembuluh darah rileks dan melebar, ruang untuk mengalirkan darah menjadi lebih besar. Akibatnya, tekanan darah turun secara alami. Jantung pun tidak perlu bekerja ekstra keras lagi. Selain itu, seledri juga kaya akan kalium, mineral yang membantu menyeimbangkan efek natrium atau garam dalam tubuh. Kebanyakan lansia mungkin punya kebiasaan makan asin, dan garam berlebih ini menahan air dalam tubuh, meningkatkan volume darah, dan menaikkan tekanan. Kalium dalam seledri membantu mengeluarkan kelebihan garam melalui urin, sehingga tekanan darah ikut turun. Yang membuat seledri luar biasa adalah kerjanya yang cepat, karena senyawa pithalides ini langsung bekerja pada dinding pembuluh darah. Efek relaksasinya bisa dirasakan dalam hitungan menit. Inilah mengapa dalam kasus darurat seperti Pak Umar tadi, tekanan darah bisa turun drastis hanya dalam 15 menit setelah minum jus seledri. Tapi Bapak Ibu harus ingat, ini adalah pertolongan pertama darurat. Untuk pengelolaan jangka panjang, kita tetap harus menjaga pola makan, rutin minum obat jika memang diresepkan dokter, dan melakukan cek kesehatan secara berkala. Seledri ini adalah alat bantu yang luar biasa, tapi bukan pengganti pengobatan medis yang sudah direkomendasikan. Nah, Bapak Ibu, sekarang sebelum kita masuk ke dapur, sebelum kita belajar cara meracik jus seledri yang dahsyat ini, izinkan saya menyampaikan satu pesan yang sangat berarti. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, kami setiap minggu hadir menemani Bapak Ibu dengan konten-konten kesehatan yang insya Allah bermanfaat. Kami menyajikannya dengan bahasa yang sederhana, dengan tempo yang lambat, dengan penuh kasih sayang, seperti seorang anak yang sedang merawat orang tuanya sendiri. Karena kami percaya, ilmu kesehatan itu harus disampaikan dengan lembut, agar mudah dicerna dan diamalkan. Bapak Ibu, tubuh ini adalah titipan, amanah dari Yang Maha Kuasa. Kita wajib merawatnya dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara merawatnya adalah dengan terus belajar, terus mencari tahu bagaimana cara menjaga kesehatan yang benar. Jangan pernah merasa sudah tua sehingga malas belajar. Justru di usia senja, ilmu tentang kesehatan menjadi semakin berharga. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, tolong tekan tombol subscribe di pojok kanan bawah video ini. Tekan saja. Gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Setelah itu, jangan lupa tekan juga icon loncengnya, supaya setiap kali kami unggah video baru, Bapak Ibu mendapat notifikasi. Dengan begitu, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan kuliah subuh kesehatan dari channel ini. Anggap saja ini sebagai pengingat mingguan, bahwa ada yang peduli dengan kesehatan Bapak Ibu. Mari kita niatkan subscribe ini sebagai ikhtiar kita menjaga amanah tubuh. Dengan subscribe, Bapak Ibu berarti berkomitmen untuk terus belajar merawat diri. Saya tunggu ya Bapak Ibu, tombol subscribe-nya ditekan. Sudah? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dengan kesehatan yang prima dan umur yang berkah. Sekarang, mari kita melangkah ke dapur. Mari kita siapkan bahan sederhana ini dan belajar meraciknya dengan penuh cinta. Jangan remehkan sayur bau yang satu ini. Karena di balik baunya yang khas, tersimpan kekuatan penyembuh yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita akan membuat jus seledri yang sudah terbukti secara empiris, mampu menurunkan tekanan darah tinggi dalam hitungan menit. Resep ini sangat sederhana, hanya membutuhkan satu bahan utama, seledri segar. Tapi ada teknik dan cara pengolahan yang tepat agar khasiatnya
maksimal. Saya akan jelaskan dengan sangat detail, sehingga Bapak Ibu bisa langsung mempraktikannya di rumah. Pertama, mari kita bicara tentang seledri. Seledri yang baik untuk pengobatan adalah seledri yang masih segar. Batangnya renyah, daunnya hijau segar tidak layu. Bapak Ibu bisa membelinya di pasar tradisional atau di supermarket. Pilih seledri lokal yang biasa digunakan untuk sayur sop, karena lebih segar dan mudah didapat. Untuk 1 kali minum, kita butuh sekitar 5-7 batang seledri, lengkap dengan daunnya. Jangan buang daunnya Bapak Ibu, karena daun seledri justru mengandung konsentrasi senyawa aktif yang lebih tinggi. Kedua, siapkan air bersih sekitar 100 ml atau setengah gelas kecil. Gunakan air mineral atau air matang yang sudah dingin. Jangan gunakan air panas karena bisa merusak enzim dan senyawa aktif dalam seledri. Sekarang, langkah pertama, cuci seledri hingga bersih di bawah air mengalir. Bapak Ibu harus teliti mencuci seledri karena batang dan daunnya sering menyisipkan tanah atau kotoran. Rendam sebentar dalam air, lalu bilas satu persatu. Pastikan tidak ada kotoran yang tersisa. Setelah bersih, tiriskan sebentar. Langkah kedua, potong-potong seledri menjadi bagian kecil, sekitar 3-4 cm, agar mudah di blender. Bapak Ibu akan melihat batang seledri yang berwarna hijau cerah, dengan serat-serat halus di dalamnya. Daunnya berwarna hijau tua, lembut, dan aromanya sangat khas. Aroma seledri ini unik, segar tapi tajam. Aroma yang langsung tercium begitu kita mendekatkannya ke hidung. Ada yang menyebutnya bau, tapi bagi saya ini adalah aroma kesehatan. Langkah ketiga, masukkan potongan seledri ke dalam blender. Tambahkan setengah gelas air bersih tadi. Tutup blender, lalu blender hingga benar-benar halus. Bapak Ibu akan mendengar suara blender memotong-motong seledri, dan dalam beberapa detik, seledri akan berubah menjadi jus berwarna hijau pekat. Warnanya hijau tua seperti rumput segar, dengan tekstur yang agak kental, karena serat-seratnya. Aromanya saat di blender akan semakin kuat, memenuhi ruangan dengan wangi khas seledri yang segar dan sedikit tajam. Ini pertanda bahwa senyawa aktifnya keluar semua. Blender selama 1-2 menit, hingga benar-benar halus, dan tidak ada potongan kasar yang tersisa. Langkah keempat, setelah halus, tuangkan jus seledri ke dalam gelas melalui saringan. Bapak Ibu bisa menyaringnya menggunakan saringan teh atau kain bersih untuk memisahkan ampas serat yang kasar. Tapi kalau Bapak Ibu tidak keberatan dengan seratnya, boleh juga diminum langsung tanpa disaring, karena seratnya baik untuk pencernaan. Yang penting, air jus hijaunya kita dapatkan. Sekarang kita punya jus seledri murni, berwarna hijau pekat, dengan aroma yang sangat khas. Rasanya kalau dicicip sedikit, segar, sedikit asin alami karena kandungan mineralnya, dan ada sensasi getir di lidah. Tapi percayalah, rasa ini adalah tanda bahwa khasiatnya sedang bekerja. Sekarang, ramuan sudah siap diminum. Tapi ada satu rahasia penting. Bagaimana cara meminumnya, dan kapan waktu terbaik untuk meminumnya. Terutama dalam situasi darurat. Minumlah jus seledri ini segera setelah dibuat. Jangan didiamkan terlalu lama, karena senyawa aktifnya bisa berkurang. Minumlah perlahan, sedikit demi sedikit, jangan langsung dihabiskan sekaligus. Biarkan jus ini melewati tenggorokan Bapak Ibu, rasakan sensasi segar dan sedikit getirnya. Dalam hitungan menit, Bapak Ibu akan mulai merasakan efeknya. Kepala yang berat mulai terasa ringan, tengkuk yang kaku mulai rileks, denyutan di kepala berkurang. Untuk situasi darurat seperti yang dialami Pak Umar, cukup 1 gelas jus seledri ini. Dalam 15 menit, tekanan darah akan turun signifikan. Tapi untuk pengelolaan hipertensi kronis, Bapak Ibu bisa meminumnya secara rutin. Misalnya 1 kali sehari, di pagi hari sebelum sarapan. Lakukan selama 7 hari berturut-turut, lalu periksa tekanan darah Bapak Ibu. Insya Allah akan ada perubahan yang positif. Saya ingatkan, jus seledri ini aman untuk dikonsumsi karena bahan alami. Tapi bagi Bapak Ibu yang memiliki riwayat tekanan darah rendah, sebaiknya berhati-hati dan konsultasikan dulu dengan dokter. Juga, bagi yang memiliki gangguan ginjal,
karena seledri mengandung kalium yang cukup tinggi. Prinsipnya, kenali kondisi tubuh Bapak Ibu sendiri. Untuk menambah rasa, Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit madu atau perasan jeruk nipis. Tapi untuk efek maksimal, saya sarankan diminum murni tanpa campuran. Biarkan senyawa Vitalides ini bekerja sendiri tanpa gangguan bahan lain. Sekarang Bapak Ibu saya ajak untuk melakukan sesuatu yang sangat sederhana, tapi bisa menyelamatkan nyawa. Coba Bapak Ibu lakukan sekarang juga. Pertama, rasakan tengkuk Bapak Ibu. Apakah terasa berat, kaku, atau seperti ada yang menarik? Itu salah satu tanda tekanan darah sedang tinggi. Kedua, rasakan kepala Bapak Ibu. Apakah ada denyutan? Terutama di bagian belakang kepala atau pelipis, itu juga tanda bahaya. Sekarang, kalau Bapak Ibu memiliki alat pengukur tekanan darah di rumah, coba ukur sekarang. Catat angka atasnya, sistolik, dan angka bawahnya, diastolik. Kalau angkanya di atas 180 untuk sistolik, atau di atas 110 untuk diastolik, itu adalah kondisi darurat yang disebut krisis hipertensi. Bapak Ibu harus segera mendapat pertolongan medis. Tapi sambil menunggu pertolongan atau dalam perjalanan ke rumah sakit, Bapak Ibu bisa minum jus seledri ini sebagai pertolongan pertama darurat. Nah, sekarang saya ingin bercerita lebih dalam tentang Pak Umar. Beliau adalah pensiunan pegawai kereta api. Usia 68 tahun, tinggal di sebuah kota di Jawa Tengah. Beliau sudah lama menderita hipertensi, tapi sering malas minum obat karena merasa sudah tidak ada keluhan. Istilahnya, kalau tidak pusing, ya tidak minum obat. Kebiasaan ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Suatu malam, sekitar jam 10, Pak Umar tiba-tiba terbangun dengan keluhan tengkuk berat. Kepala berdenyut hebat dan mual. Istrinya panik dan langsung menelepon saya. Saya minta mereka segera ke rumah sakit. Tapi karena jarak ke rumah sakit cukup jauh, sekitar 30 menit perjalanan, saya minta istri Pak Umar mencari seledri di kulkas. Alhamdulillah, mereka baru saja belanja dan ada seledri. Saya pandu melalui telepon. Cuci seledri, potong, blender dengan sedikit air, saring, lalu berikan kepada Pak Umar untuk diminum. Saya minta mereka tetap berangkat ke rumah sakit sambil memantau kondisi Pak Umar. Dalam perjalanan, sekitar 15 menit setelah minum jus seledri, Pak Umar mengatakan, kepalanya mulai ringan, tengkuknya tidak serasa ditekan beban. Istrinya lega luar biasa. Sesampainya di IGD, perawat segera memeriksa tekanan darah. Dokter jaga melihat angka 120/80 dan bertanya, Pak Umar, ini tensi Bapak normal sekali? Keluhannya apa tadi? Pak Umar menjelaskan bahwa tadi tensinya sempat sangat tinggi. Dokter jaga heran, karena biasanya pasien dengan keluhan seperti itu pasti tensinya masih tinggi saat tiba di IGD. Saya kemudian menjelaskan bahwa Pak Umar sempat minum jus seledri di perjalanan. Dokter jaga mengangguk. Katanya, seledri memang dikenal memiliki efek hipotensif atau penurun tekanan darah yang kuat. Dok, tapi baru kali ini saya lihat bukti nyatanya. Pak Umar diobservasi beberapa jam, lalu diperbolehkan pulang dengan obat rutin dan pesan untuk rutin kontrol. Sejak kejadian itu, Pak Umar tidak pernah lagi malas minum obat. Setiap pagi, ia juga rutin minum jus seledri sebagai terapi pendamping. Sekarang, tekanan darahnya stabil di angka 120/130/80. Beliau bilang, Dok, saya jadi dekat dengan seledri. Dulu saya buang-buang sayur ini, sekarang saya cari-cari. Bapak Ibu, kisah Pak Umar ini mengajarkan kita dua hal. Pertama, jangan pernah meremehkan gejala seperti tengkuk berat dan kepala berdenyut. Itu bisa jadi tanda krisis hipertensi yang mengancam jiwa. Kedua, jangan pernah menganggap remeh bahan-bahan alami di sekitar kita. Seledri yang sering kita buang ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Mungkin Bapak Ibu juga punya cerita serupa, mungkin Bapak Ibu atau anggota keluarga pernah mengalami lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba. Saya ingin Bapak Ibu tahu bahwa pertolongan pertama itu penting, dan alam sudah menyediakan solusinya. Tapi yang paling utama, jangan tinggalkan pengobatan medis yang sudah direkomendasikan dokter. Jus seledri ini adalah pendamping,
bukan pengganti. Bapak Ibu, sobat sehatku yang sangat saya cintai, kita sudah sampai di penghujung perbincangan sore ini. Saya ingin merangkum pesan-pesan penting yang sudah kita bahas, agar mudah diingat dan diamalkan. Pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi serius yang bisa memicu stroke dan serangan jantung, terutama saat terjadi lonjakan drastis. Kedua, gejala seperti tengkuk berat, kepala berdenyut, dan mual adalah tanda bahaya yang harus diwaspadai. Ketiga, seledri mengandung senyawa pitalides yang mampu merelaksasi pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah dalam hitungan menit. Keempat, jus seledri bisa menjadi pertolongan pertama darurat sambil menunggu bantuan medis. Kelima, untuk pengelolaan jangka panjang, tetap harus rutin minum obat, jaga pola makan, dan cek kesehatan berkala. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin menyampaikan pesan yang sangat penting. Ilmu kesehatan ini tidak boleh berhenti di Bapak Ibu saja. Bayangkan, betapa banyak saudara, tetangga, atau teman kita yang mungkin juga memiliki tekanan darah tinggi dan belum tahu tentang keajaiban seledri ini. Mereka butuh informasi ini, karena suatu saat bisa menyelamatkan nyawa mereka. Oleh karena itu, setelah video ini selesai, tolong bagikan video ini ke grup keluarga, grup arisan, grup pengajian, atau grup WA pensiunan. Bagikan ke tetangga, ke saudara, ke siapapun yang Bapak Ibu sayangi. Anggap ini sebagai sedekah jariah. Setiap kali ada teman atau saudara Bapak Ibu yang menonton, lalu mereka selamat dari krisis hipertensi karena mempraktikkan ilmu ini, insya Allah pahalanya mengalir terus untuk Bapak Ibu. Ini adalah investasi akhirat yang tidak ada duanya. Saya ingatkan, jangan hanya dibaca, jangan hanya ditonton, tapi praktikkan. Simpan seledri di kulkas Bapak Ibu, sediakan selalu. Karena kita tidak pernah tahu kapan kondisi darurat itu datang. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Tekan tombol subscribe-nya, gratis, dan bagikan video ini sekarang juga. Sebelum Bapak Ibu melanjutkan aktivitas lain, saya tutup dengan doa yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menjaga, lindungilah kami semua dari bahaya tekanan darah tinggi. Jauhkan kami dari stroke dan serangan jantung. Turunkanlah tekanan darah kami yang tinggi. Lancarkanlah aliran darah di pembuluh-pembuluh kami. Dan berikanlah kesehatan yang prima kepada kami semua. Ya Allah, Engkaulah Maha Penyembuh. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang menderita hipertensi. Berikanlah kesabaran kepada mereka untuk rutin berobat dan menjaga pola hidup sehat. Amin ya Robbal Alamin. Saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kota-kota yang kurang berkenan, jika ada penjelasan yang kurang sempurna. Sebaik-baiknya manusia tetaplah tempat salah dan lupa, dan kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit dalam selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Jaga diri baik-baik, karena Bapak Ibu sangat berharga bagi keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu dari saya untuk Bapak Ibu di rumah.